Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Farid Hasan selaku pengampu mata kuliah ilmu tafsir, dan kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sinta Novitasari dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Muhammad Lubaid, 2. Fika Ulul Maknun, dan yang ketiga saya sendiri Sinta Novitasari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan Al-Baqarah ayat 187. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu tentang surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 184. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 183. Bulan Ramadan merupakan bulan istimewa bagi umat Islam. Pada bulan ini diyakini sebagai bulan penuh rahmat dan ampunan. Bulan yang siangnya digunakan untuk berpuasa dan malamnya digunakan untuk sholat tarawih. Umat muslim berlomba-lomba untuk tadarus Al-Quran, bersedekah, memberi zakat fitrah, dan melaksanakan amalan-amalan ibadah lainnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan pahala yang berlipat ganda khusus pada bulan Ramadan ini. Bulan yang disebutkan Al-Quran sebagai media pencetak generasi takwa, yang sudah tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Sebagaimana disebutkan oleh ayat di atas, bahwa ibadah puasa bukanlah ibadah yang hanya dikhususkan untuk umat muslim, tapi juga untuk umat-umat yang beragama terdahulu. Walaupun dalam beberapa hal, bentuk dan cara berpuasanya berbeda-beda, akan tetapi memiliki tujuan dan substansi yang sama, yakni melahirkan generasi bertakwa. Syariat agama-agama sebelumnya nampak secara lahir beragam, akan tetapi jika ditinjau dari sisi batin adalah sama-sama agama yang bertujuan mengantarkan manusia kepada hakikat tauhid. Para ahli hikmah menyebutkan adanya tingkatan dalam ibadah puasa. Puasa tidak hanya sekedar dimaknai hanya sebagai menahan diri dari rasa haus dan rasa lapar, atau menahan dari gairah seksual saja, yakni ada puasnya ahli syariat, ada puasanya ahli tarekat, demikian juga ada puasa ahli hakikat. Pada sisi batin, orang yang berpuasa juga diharapkan mampu menahan pasca indah batin, menahan pikiran dan imajinasi dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Demikian juga menahan kekuasaan ilusi yang bisa menyebabkan kebencian terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Menjaga hati dari lintasan pikiran yang dapat menyebabkan seseorang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia diharapkan selalu berzikir kepada Allah, selalu menyaksikan manifestasi Allah dalam segala hal, selalu mentadaburi ayat-ayat Allah yang baik dalam alam maupun dalam diri sendiri. Kemudian ia menahan diri dari menyaksikan sifat yang selain sifat Allah secara mutlak, sehingga ia dapat makom tauhid wasfi. Selanjutnya ia menahan diri dari menyaksikan wujud selain wujud Allah secara mutlak, sehingga ia sampai pada maqam tauhid dzati.
Dalam tinjauan dan perspektif kajian tasawuf, tauhid dati merupakan tujuan dan puncak perjalanan spiritual. 3 tingkatan puasa tersebut digapai jika bukan karena rahmat Allah itu sendiri. Walaupun demikian, kita hendaknya selalu terus bermujahadah sehingga mendapatkan manfaat dan tujuan dari puasa, yakni mencapai derajat takwa sebenar-benarnya. Sebagaimana dijelaskan bahwa puasa memiliki tingkatan dan derajat, maka demikian juga pada takwa. Al-Quran merupakan beragam redaksi tentang takwa yang secara tidak langsung menunjukkan pada tingkatan takwa itu sendiri. Hadis yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Hisham, dia berkata, telah menggambarkan kepadaku bapakku dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, dahulu hari Asyura adalah hari yang orang-orang Quraisy berpuasa. Rasulullah SAW pernah melakukan puasa itu. Tatkala sampai di Madinah, beliau berpuasa pada hari itu dan pernah memerintahkan untuk berpuasa. Untuk berpuasa. Maka puasa Asyura ditinggalkan. Akhirnya barang siapa yang ingin berpuasa Asyura, hendaklah berpuasa, dan barang siapa yang tidak ingin, maka tinggalkanlah. Munasabah surat Al-Baqarah ayat 183 ini yaitu Allah SWT berfirman agar umat Islam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Sebab ibadah puasa bisa menambahkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, umat Islam pun melaksanakan puasa di bulan Ramadan untuk pertama kalinya. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Jika mereka tidak berpuasa, maka mereka harus membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan puasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 184. Kewajiban berpuasa itu beberapa hari tertentu pada bulan Ramadan. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit sehingga tidak sanggup berpuasa atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka ia wajib menggantinya dengan sebanyak hari yang ia tidak berpuasa itu, dengan menggantinya di hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya karena sakit berat yang tidak ada harapan sembuh karena sangat tua, wajib membayar fidyah atau mengganti, yaitu memberi makan kepada orang miskin untuk 1 hari yang tidak puasa itu. Tapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan lalu memberi makan kepada lebih dari seorang miskin untuk 1 hari tidak berpuasa, maka itu lebih baik baginya. Dan untuk tetap berpuasa itu lebih baik bagi kamu dibandingkan dengan memberikan fidyah, jika kamu mengetahui keutamaan berpuasa menurut Allah.
Puasa yang diwajibkan kepada kalian itu ialah puasa pada beberapa hari saja dalam setahun. Siapa di antara kalian menderita sakit yang berat untuk berpuasa atau sedang berpergian jauh, maka dia boleh berbuka. Kemudian dia harus mengganti sebanyak hari-hari yang dia berbuka atau tidak puasa. Bagi orang-orang yang mampu berpuasa tetapi memilih berbuka, mereka harus membayar fidyah atau memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari. Akan tetapi berpuasa lebih baik bagimu daripada berbuka dan membayar fidyah. Jika kalian mengetahui keutamaan yang terkandung di dalam puasa, ketentuan ini berlaku pada awal penetapan syariat puasa. Maka siapa yang ingin berpuasa boleh berpuasa, dan siapa yang ingin berbuka boleh berbuka dan membayar fidyah. Setelah itu Allah mewajibkan puasa semua orang muslim yang sudah balik dan mampu berpuasa. Munasabah dari surat Al-Baqarah ayat 184 yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit sehingga tidak sanggup berpuasa atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka ia wajib mengganti puasa sebanyak hari yang ia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain dengan menggantinya di hari yang lain. Sekian penjelasan tafsir surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 184. Untuk tafsir selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.